Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan kali ini. Sebelum pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan sebuah bacaan doa ya teman-teman. Mari kita baca doa bersama-sama. Mari kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam midina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nah, adapun pertemuan kemarin kita telah membahas tentang sifat-sifat Allah. Nah, jadi kita flashback dulu ya, bahwa kemarin pertemuan kemarin kita belajar tentang sifat-sifat Allah, yang dimana sifat-sifat Allah itu mempunyai sifat yang Ar-Rahmanir-Rahim, yang dimana Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Nah, kita sebagai manusia itu mempunyai sebuah kesalahan atau dosa. Nah, yang dimana dosa itu pasti dimaafkan oleh Allah. Nah, karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Tapi ada ketentuan tertentu yang dimana dosa kita bisa diampuni. Salah satunya bila kita ingin dimaafkan oleh Allah itu dengan taubat. Nah, jadi materi kali ini kita akan berbicara mengenai bertaubat. Sebelumnya teman-teman, jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk mengetahui bahwa tujuan pembelajaran ini adalah supaya siswa mengetahui apa itu makna taubat dan siswa mengetahui apa itu syarat-syarat taubat. Nah, adapun manfaat taubat yaitu adalah supaya kita sebagai muslim itu mempunyai pengetahuan tentang agama kita. Salah satunya hal yang paling penting yang akan dijadikan fondasi kita sebagai muslim adalah bertaubat, yang dimana bertaubat itu adalah kunci salah satu untuk membawa perubahan atau membawa kebaikan kepada kita pribadi. Adapun untuk pengertian taubat, sebelum kita memberikan penjelasan tentang taubat, ada nggak teman-teman atau anak-anak di sini yang sudah mengetahui apa itu taubat? Nah, untuk pengertian taubat itu secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab, yaitu tawaba. Apa itu tawaba? Nah, jadi anak-anak sekalian, tawaba itu yang mempunyai makna atau arti itu kembali. Nah, jadi pengertian kembali itu adalah itu kembali kepada jalan Allah. Nah, artinya dia bertaubat. Nah, itu artinya dia kembali berpaling dan menarik diri dari dosanya, yaitu menarik diri dari awalnya yang melakukan dosa menjadi tidak melakukan dosa. Itu yang dinamakan taubat. Nah, jadi taubat itu secara sederhana itu kembali kepada jalan Allah dengan penuh penyesalan. Nah, itu namanya taubat. Adapun untuk hakikat, nah teman-teman, anak-anak, mungkin kita akan membahas tentang hakikat taubat. Apa itu hakikat taubat? Hakikat taubat. Nah, hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usia serta menahan diri dari dosa-dosa. Jadi di mana hakikat taubat itu merangsang diri untuk menyesali apa-apa dosa yang telah kita perbuat. Itu adalah hakikat taubat. Nah, tapi tidak cukup dengan menyesali, ada salah satunya lagi yaitu dengan menupi dengan amal-amal yang soleh. Itu yang dinamakan dengan hakikat taubat. Adapun syarat-syarat taubat. Nah, jadi syarat-syarat taubat itu ada beberapa yang harus kita pelajari atau kita ngerti. Mungkin dari anak-anak sekarang ada yang tahu nggak apa itu syarat-syaratnya saja? Oke, untuk syarat-syaratnya itu ada beberapa syarat. Satu adalah Islam, yang dimana perlu kita ketahui bahwa salah satu rukun Islam itu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa,
dan naik haji bila mampu. Nah, bila kita pelajari bahwa salah satu fondasi paling terbesar umat Islam itu bersyahadat, yaitu meyakini adanya Allah. Jadi sesesal apapun kita mempunyai dosa dan kita menyesalinya, tapi kita bukan muslim, itu tidak akan pernah diterima penyesalannya itu. Adapun yang kedua itu menyesali dosanya. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Jadi salah satu syarat yang paling penting itu adalah menyesali dosa. Yang ketiga yaitu menyadari kesalahan. Nah, yang dimana kita sebagai muslim harus tentu menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu salah, yaitu tidak benar, yaitu melanggar apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Adapun yang keempat itu ikhlas melakukannya. Nah, adapun ketika kita bertaubat, kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin dipuji oleh teman. Contohnya ketika kita berdoa kepada Allah meminta untuk bertaubat, kita memohon menangis-nangis sambil berdoa, itu harus diniatkan karena Allah. Jangan sampai karena ada seorang manusia atau seorang hamba. Salah satunya juga dalam beribadah. Nah, ketika kita beribadah itu harus niat karena Allah Ta'ala. Misalnya ketika kita sedekah, kita melakukan sedekah itu karena ada orang lain. Nah, ketika nggak ada orang lain, kita tidak mau sedekah, itu tidak boleh. Itu namanya salah satu riya ya teman-teman. Nah, adapun yang kelima itu memohon ampunan kepada Allah. Nah, jadi ketika kita telah menyesali dan kita telah menyadari apa itu dosa kita wajib memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena hal itu sangat penting. Nah, yang keenam yaitu berjanji tidak akan mengulangi. Nah, jadi ketika kita menyesali dan sudah memohon itu, kita harus berjanji untuk tidak mengulangi dosa kita. Nah, adapun yang ketujuh itu menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji. Nah, yang dimana kita sebagai muslim itu tidak boleh membuka aib kita. Kita harus senantiasa menutupi aib-aib kita dengan cara apa? Dengan cara membuat kebaikan. Adapun yang ke-8 yaitu masa taubat sebelum napas sampai di tenggorokan. Nah, jadi makna yang poin ke-8 ini yaitu bahwa kita harus bertaubat sebelum napas kita ada di tenggorokan. Nah, jadi maksud napas ada di tenggorokan itu adalah ketika kita mau sekaratul maut atau mau dicabut. Nah, salah satu contoh atau ilustrasinya itu seperti Fir'aun. Ketika Fir'aun itu mengejar Nabi Musa, dia itu mengikuti sampai ke laut. Nah, ketika di tengah-tengah laut, maka air laut itu menghantam dia, menenggelamkan dia. Nah, ketika di ujung hayatnya, dia berbicara bahwa, wahai Musa, saya meyakini siapa itu Tuhanmu. Saya meyakini bahwa Tuhan itu ada. Tapi dia itu dalam penghujung hayat atau dalam keadaan sekarat. Nah, yang dimana taubat dia itu tidak diterima karena sudah terlambat. Yang dimana sudah dalam napasnya itu sudah di titik di atas kerongkongan. Nah, itu adapun yang poin ke-9 itu meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Nah, untuk yang poin ke-9 ini bahwa kita itu harus senantiasa meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Nah, adapun menurut Abdul Qadir Al-Jaini itu mengatakan bahwa syarat taubat intinya ada 3, yaitu menyesali, meninggalkan kesalahan, dan berjanji tidak mengulanginya. Adapun kedudukan taubat, yaitu menurut Ibnu Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Nah, jadi maknanya itu bahwa taubat itu dilaksanakan dari awal, pertama, pertengahan, terakhir. Jadi mana ketika kita masih sehat, kita harus terus bertaubat, maupun ketika kita sedang sakit, kita harus mengingat Allah SWT. Adapun taubat yang tulus lagi itu adalah taubat nasuha, yang dimana taubat nasuha itu taubat yang sungguh-sungguh ya anak-anak. Adapun keutamaan taubat, orang yang benar-benar bahagia adalah yang menjadikan taubat sebagai sahabat dekatnya. Nah, jadi orang yang benar-benar akan mendapat ketenangan, kebahagiaan adalah dia yang bersungguh-sungguh dalam bertaubat.
Nah, jadi poin ke-1 itu adalah taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Nah, salah satu manfaat taubat itu adalah mendapat kecintaan dari Allah. Kedua, yaitu taubat merupakan sebab keberuntungan. Nah, itu ya. Yang ketiga itu taubat menjadi sebab diterimanya amal-amal dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahan kita. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, anak-anak sekalian, bahwa kita telah melaksanakan pembelajaran hari ini ya, yaitu tentang taubat. Jadi taubat itu merupakan suatu yang sangat penting dalam sebuah kehidupan kita seorang muslim. Nah, jadi anak-anak sekalian, bahwa kita sebagai muslim harus mengetahui apa itu makna taubat. Nah, jadi ketika kita bertaubat itu ada syarat-syarat tertentu yang harus kita laksanakan, yang dimana salah satunya adalah menyesalinya, tidak mengulanginya, dan menutupinya dengan amalan-amalan yang soleh, teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sedikit penugasan nanti di grup WA, masing-masing individu itu wajib untuk membuat kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan. Oke, anak-anak sekalian ya. Oh iya, jangan lupa presensi. Presensi sudah saya Bapak taruh di link deskripsi, link komentar di bawah. Ya, jadi kalian nanti setelah melihat video ini jangan lupa presensi, karena di bawah kolom komentar itu Bapak sudah menaruh linknya untuk presensi. Oke, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembelajaran ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.